Selamat datang. Majelis GKJ Cimahi dengan penuh sukacita mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah secara online ataupun ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita mendapat berkat-Nya melalui ibadah ini. Pengumuman tentang pengumpulan persembahan. Pengumpulan persembahan kebaktian bisa dilaksanakan dengan cara pertama, ditransfer melalui Bank BRI Unit Pasar Atas Cimahi dengan nomor rekening 41200117947534 atas nama Gereja Kristen Jawa Cimahi. Kedua, melalui ketua wilayah atau anggota majelis yang berada di masing-masing wilayah. Mohon perhatiannya. Pengumuman selanjutnya Minggu Prapaskah. Mulai hari Minggu 6 Maret 2022, majelis telah membagikan amplop persembahan Paskah. Bagi warga yang tidak mendapatkan amplop tersebut, bisa menggunakan amplop putih polos dan diberi keterangan persembahan Paskah. Mohon perhatian segenap warga jemaat. Panggilan beribadah. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mengawali dan memasuki minggu ketiga Prapaskah ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan menghayati bahwa kita masuk ke rumah Tuhan dan mengarahkan diri kepada Kristus Raja Gereja. Mari kita muliakan namanya seraya menyanyikan PKJ 13 bait pertama. Kita masuk rumahnya. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki minggu ketiga Prapaskah dengan pengakuan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 355. Yesus memanggil. Sungguh
Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita merefleksikan pengakuan dosa saat ini. Kita sudah mengusahakan hidup dalam kasih itu. Namun di hadapan Allah kita perlu jujur bahwa kedagingan kita seringkali masih lebih kuat daripada keinginan rohani kita. Seringkali tanpa sadar kita memalingkan muka dari salib Kristus. Kita bermegah atas diri kita sendiri, atas harta kekayaan, kemampuan, kekuasaan, kehormatan, kemapanan, dan segala sesuatu yang kita miliki. Mungkin tidak selalu, tetapi kadang kita lupa bahwa semua itu sesungguhnya adalah pemberian Tuhan. Kita sama sekali tidak boleh memegahkan diri. Kita perlu terus memandang salib Kristus, salib Raja kita yang telah mati untuk dunia. Mari kita memuji nama Tuhan dari PKJ 37, bila ku renung dosaku. Sabda kekuatan dari Tuhan. Jemaat kami undang untuk berdiri. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari Yohanes 15 ayat 16 dan 17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita memuji
Tuhan dari nyanyian Kesanggupan Kidung Jemaat 53 bait 1 dan 2. Tuhan Allah telah berfirman. Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, Minggu Prapaskah ketiga ini kami kembali diingatkan akan keberadaan iman kami. Iman yang kecil ini ataupun iman yang dianggap tidak berarti, akan tapi menurut Tuhan itu memiliki fungsi dan arti yang luar biasa dalam hidup. Oleh sebab itu Tuhan, mampukanlah melalui firman saat ini kami kembali dikuatkan akan karya keselamatan yang Tuhan berikan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas pasal 13 ayat pertama sampai dengan 19. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Pada waktu kali Yesus datang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat, di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari engkau bekerja.
Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan pohon-pohon di udara bersarang, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayatinya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Hosiana. Shalom Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara? Ya, sudah 2 tahun pandemik itu melanda negeri kita, khususnya Indonesia. 2 tahun, ingat benar, tanggal 23 Maret saat kita mulai PPKM. Yang semua tertutup dan seterusnya. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, perjalanan hidup di awal kita melihat, mengamati seperti apa ketakutan, chaos yang luar biasa. Waktu sudah berjalan, segala sesuatunya apa yang terjadi, kita sudah merasa dalam kehidupan yang apa? New normal. Dalam adaptasi kebiasaan baru di dalamnya. Ternyata apa? Yang new itu, yang baru itu tidak hanya sebatas kenormalan di dalam kehidupan hari lepas hari. Apa itu? Masker. Dulu orang kalau pakai masker biasanya kalau sedang pergi, pakai kendaraan bermotor gitu ya. Sehingga masker itu menjadi alat yang apa namanya? Digunakan untuk menutupi, menjaga gitu kan. Akan tetapi sekarang orang yang tidak pakai masker justru malah aneh. Meskipun sekarang juga sudah banyak orang yang tidak menggunakan masker, mengasumsikan oh sudah nggak ada pandemik, udah vaksin dan seterusnya. Tapi saya berharap Ibu Bapak tetap menjaga protokol kesehatan. Yang kedua apa? Cuci tangan, bersih-bersih gitu kan. Yang dulu mungkin jarang sekali kita cuci tangan kan. Ya, ini dia kebiasaan normal yang baru ini. Dan ternyata apa Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus? Yang baru itu bukan segala sesuatu yang normal kita alami, yang kita hadapi saat ini, akan tetapi juga kehidupan moral yang baru yang ditumbuhkan. Kehidupan tidak hanya norma atau normal, akan tetapi juga kehidupan moral yang baru. Ya, ada kehidupan moral yang baru yang diubahkan pastinya di tengah pandemik yang ada ini. Dan ternyata apa? Kehidupan moral baru itu tidak terjadi saat ini saja. Ribuan tahun lalu sudah terjadi, khususnya bacaan kita. Ini menarik sekali. Bagian yang pertama kalau kita lihat ini ada beberapa bagian episode percakapan Tuhan Yesus, peristiwa Tuhan Yesus dan juga apa yang terjadi dari bacaan kita pasal 13 ini. 1 sampai dengan 19. Yang pertama yang dapat kita lihat adalah kaitan dengan peristiwa kehidupan dengan kematian. Apa itu? Saat orang mati biasanya, wah kita beraduga, berprapaham gitu ya. Wah ini matinya begini nih. Ini karena mungkin dulunya bla 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 segala macam. Wah orang ada yang matinya karena ini itu dan segala macam. Kita langsung berpraduga. Waduh aneh-aneh deh. Akan tetapi ternyata Tuhan Yesus mengatakan hal yang luar biasa. Kataku tidak gitu ya. Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian.
Yang bagian terakhir, ayat yang kelima, tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ini ingin mengatakan bahwa kaitan dengan kematian itu berbagai macam cara. Bukan dilatar belakangi oleh masa lalu dia. Tidak ada kaitannya. Tidak, gitu ya. Akan tapi ingin mengatakan adalah apa? Bertobat yang terutama. Ini bagian yang pertama. Dalam rangka apa? Menghidupi biji sesawi. Justru kita diajak untuk bertobat yang menjadi jalan utama dalam kehidupan bersama dengan Allah. Gitu ya. Toh banyak orang-orang hebat, orang tokoh misionaris yang menulis buku luar biasa, Transformasi Misi. Wah, itu buku luar biasa dalam misi Kristen. David Post gitu ya. Itu buku hampir 1000 halaman. Cukup tebal memang. Luar biasa. Dia pada saat menyelesaikan buku tersebut, buku yang fenomenal itu, lihat 1 minggu apa? Kecelakaan, dia mati. Ini yang terjadi loh ibu bapak. Dan banyak kok peristiwa-peristiwa itu. Apakah kehidupan rohaninya rendah ataupun apapun? Oh, itu bukan hak kita menghakimi. Itu adalah hak prerogatif Allah. Nanti bagian akhir kita akan lihat itu. Di sini dia ibu bapak saudara Kristen Kristus. Yang terutama adalah pertobatan itu. Yang dapat apa? Mengubah kehidupan. Cara pandang kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi. Yang pertama. Dan yang kedua. Yang sangat luar biasa juga. Kalau kita lihat. Apa itu? Kesempatan. Perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan. Tebang aja kalau nggak tumbuh mah, nggak menghasilkan apa-apa, tebang. Akan tapi ada hal yang luar biasa. 1 tahun ini saja, saya akan rawat, saya akan didik, saya akan kasih curahan hati sedemikian rupa, mengasumsikan ada perubahan. Bunga ataupun pohon ara ini bisa berbuah. Akan tetapi ada konsekuensi. Kalau tidak berubah juga, tebang dia. Ini ingin mengatakan apa bagian yang pertama tadi? Kalau dia tidak mau bertobat, tebang aja sudah. Ini kan luar biasa. Sebenarnya kehidupan kekristenan itu ataupun ajaran Tuhan Yesus itu keras dalam banyak hal. Kalau you nggak bisa berubah, akan ditebang, akan diterapas sedemikian rupa, kan gitu. Ini juga dalam kehidupan kita, ibu bapak saudara Kristen Kristus. Kan masih ada waktu, iya kalau masih ada kesempatan. Kita nggak tahu waktu Tuhan. Nah, sebab itu ini bagian yang kedua ini luar biasa. Pada saat ada kesempatan, pergunakan itu dengan baik. Untuk kita apa? Untuk kita dapat menghasilkan buah. Dan buah itu dapat dinikmati. Karena apa? Banyak buah-buah yang ternyata palsu. Nggak bisa dinikmati. Harusnya dia manis, tapi ternyata masam yang luar biasa. Apa yang terjadi? Ya dibuang juga. Kan gitu kan? Ini dia ibu bapak saudara Kristen Kristus. Inilah juga dalam kehidupan kita. Lilin ketiga sudah mati. Kita diajak untuk apa? Untuk memadamkan. Saat kita diberikan kesempatan untuk kita kembali berkarya dengan Allah. Dan yang ketiga, kaitan dengan biji sesawi tadi. Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Mengapa demikian? Ada cerita. Seorang perempuan yang sakit, luar biasa sakitnya itu. 18 tahun bungkuk. Akan tetapi di hari Sabat Tuhan pulihkan dia. Meskipun ada banyak kritik. Ini dia bagian yang ketiga. Tengah banyak kritik, kita diajak untuk terus berkarya. Di tengah banyak orang yang nyinyir dalam kehidupan kita, kita terus diajak untuk apa? Berkarya. Tuhan tahu apa yang menjadi keinginan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi motivasi kita. Sehingga apa? Berkaryalah. Sehingga sama seperti biji sesawi tadi. Apa itu? Dia dapat bertumbuh, hidup, besar, luar biasa. Gambarannya menarik sekali. Ternyata apa? Hidupnya tidak hanya untuk dirinya saja. Akan tapi apa? Untuk kehidupan yang lain. Ada apa? Ada burung di situ. Memberikan sarang dan seterusnya juga bisa hidup di situ. Nah inilah juga dalam kehidupan kita. Biarin orang nyinyirin kita.
biar orang mengkritik kita sedemikian rupa, asalkan kita tetap sesuai dengan jalur kepada Allah untuk kemuliaan nama Allah di dalam kehidupan kita. Agar kita apa? Kita terus dapat berkarya di dalamnya. Dan di dalam karya itu nyata akan kasih Allah di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Biji sawi berfungsi, berguna tidak hanya saat itu, tapi juga untuk kedepannya menjadi pohon yang menghidupkan. Dan maukah ibu bapak saudara dan saya hidup tidak hanya untuk diri kita, tapi dapat menghidupkan orang lain dalam kehidupan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pengakuan iman rasuli. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri
dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, mengucap syukur ya Tuhan untuk karya kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Pembelajaran yang luar biasa yang dapat kami lihat dalam bacaan kami hari ini. Baik itu saat Tuhan mengajak merefleksikan suatu pertobatan menjadi lambang akan kasih kemuliaan nama Tuhan. Dan tidak hanya itu, Tuhan yang terus memberikan kesempatan untuk kami dapat berlaku lampah dalam kehidupan yang jauh lebih baik di dalamnya. Dan juga iman yang terus disemangati, iman yang terus dihidupi, sehingga kehidupan ini tidak hanya untuk diri kami saja, akan tapi juga dapat menghidupkan orang lain di dalamnya. Mampukan kami yang lemah ini, sehingga di Minggu Prapaskah kami dapat merefleksikan Tuhan yang dapat mengubahkan di dalamnya. Kami menyerahkan segala macam pergumulan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan yang menuntun dan Tuhan yang menopang. Ada kasih kuasa Tuhan yang selalu menyertai hidup kami pribadi lepas pribadi. Sehingga biji sesawi yang kecil itu, iman yang mungkin sedikit ini, dapat terus ditumbuhi, dapat terus diimani, sehingga dapat menghidupkan kehidupan kami. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan, sebagaimana yang tertulis dalam 1 Petrus bab 2 pasal 2 ayat 5. Dan biarlah kamu yang dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Marilah kita menyanyikan kidung pujian PKJ 146 sambil mengaturkan persembahan. Bawa persembahanmu. Marilah kita berdoa untuk mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, dikuduskan dan dimuliakanlah nama-Mu Bapa. Bapa, kami ucap syukur kalau pada saat ini kami masih boleh melaksanakan kebaktian di tempat ini Tuhan, meskipun melalui online. Bapa, kami berdoa untuk Bapak Setiawan Tuhan yang telah melayangkan firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati. Begitu juga dengan keluarganya Tuhan, berikan kesehatan selalu. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menjadi suluh bagi kehidupan kami Tuhan.
Tuhan, pada siang hari ini kami menghaturkan persembahan yang telah kami kumpulkan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkatinya, dan persembahan ini kiranya berguna bagi untuk kemuliaan kerajaan-Mu di Gereja Kristen Jawa Cimahi. Tuhan, kami berdoa untuk tangan-tangan yang sudah mempersembahkannya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memberkati mereka semua. Tuhan berkati juga tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan, kiranya Tuhan berikan roh kebijaksanaan agar bisa mengatur persembahan ini dengan penuh bijaksana untuk kemuliaan kerajaan-Mu. Doa ini hanya kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 247. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan ini, dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.